berjudul Diculik Bangsa Jin Selama 4 Tahun. Kisah nyata Raffi yang menghilang tanpa jejak. Kalian percaya tidak kalau kadang seseorang bisa menghilang bukan karena diculik manusia, tapi karena dibawa ke alam lain? Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Hari ini aku bakal ceritain kisah yang jujur bikin bulu kuduk aku berdiri sejak pertama kali aku dengar. Kisah ini datang dari seorang pemuda bernama Raffi yang katanya pernah menghilang selama 4 tahun dan setelah dia balik, dia bilang kalau selama itu dia hidup di dunia bangsa jin. Raffi tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung. Hidupnya sederhana, bantu orang tua di kebun, dan suka ikut ngaji di musola. Malam itu sekitar jam 9, dia keluar sendirian ke hutan kecil di belakang rumahnya. Katanya dia cuma pengen ngadem, cari udara segar karena lagi banyak pikiran. Tapi di sanalah semua dimulai. Pas dia sampai di tengah hutan, suasananya mendadak hening. Angin berhenti, suara jangkrik hilang. Dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Awalnya cuma suara ranting patah, tapi lama-lama dia dengar bisikan halus banget, tapi jelas banget di telinganya. "Raffi, ikut aku." Belum sempat dia lari, matanya langsung gelap dan tubuhnya jatuh. Raffi sadar di tempat yang gak dia kenal. Langitnya biru keunguan, pohon-pohon tinggi menjulang, dan ada cahaya aneh di kejauhan. Di depan dia berdiri beberapa sosok tinggi, kulitnya pucat, matanya bercahaya biru. Mereka bilang, "Kau adalah tamu, tapi untuk sementara, kau milik kami." Hari demi hari berlalu di tempat itu. Waktu terasa aneh, siang malam gak jelas. Raffi dikasih makanan yang rasanya aneh, dan setiap dia makan, kepalanya jadi ringan dan dia mulai lupa wajah orang tuanya. Kadang dia dengar suara manusia lain menjerit minta tolong. Katanya itu manusia-manusia yang juga dibawa ke sana. Pada malam ke-108, Raffi ketemu dengan sosok besar yang disebut Panglima Bayangan. Sosok itu tinggi, matanya merah dan suaranya bergema di udara. Dia bilang, "Kau bisa kembali, tapi kau harus memilih. Tetap tinggal di sini atau kembali ke dunia manusia, tapi kehilangan sebagian ingatanmu." Raffi diam. Dia ingat ajaran guru ngajinya dulu. Jin bisa dikalahkan dengan doa dan zikir. Malam itu dia diam-diam baca ayat kursi dan Al-Fatihah berkali-kali. Semakin lama tanah di bawahnya bergetar dan makhluk-makhluk di sekelilingnya mulai menjerit kesakitan. Panglima Bayangan datang lagi. Kali ini dia tidak marah, tapi justru berkata, "Kau sudah ingat siapa dirimu. Kami tidak bisa menahanmu lagi." Tiba-tiba semua berubah gelap. Raffi jatuh dan ketika dia buka mata, dia sudah ada di pinggir kebun rumahnya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, dan bajunya kotor. Orang tuanya menangis melihat dia kembali. Mereka bilang Raffi hilang 4 tahun, padahal buat Raffi rasanya baru beberapa bulan. Sejak itu, Raffi jarang bicara. Malam-malam dia sering kebangun. Katanya dia masih suka lihat bayangan di jendela. Kayak ada yang ngintip tapi gak pernah jelas. Di buku catatannya dia nulis, "Aku merasa hidup di antara dua dunia. Dunia yang kalian lihat dan dunia yang tak seharusnya aku datangi." Cerita ini sempat viral di forum lokal waktu itu. Banyak yang bilang ini kisah nyata, ada juga yang bilang halusinasi. Tapi apapun itu, kisah Raffi jadi pengingat bahwa dunia yang kita lihat belum tentu satu-satunya dunia yang ada. Ada dunia lain di sekitar kita, dan kalau kita tidak hati-hati, mungkin saja mereka menarik kita ke sana. Kalian percaya tidak kalau seseorang bisa benar-benar diculik oleh bangsa jin? Atau menurut kalian semua ini cuma permainan pikiran manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan siapa tahu cerita kalian jadi pembahasan berikutnya.